ready to ride. Pada tahun 1512, bangunan utama dari Benteng Amsterdam ini pertama kali dibangun, tepatnya oleh Portugis yang dipimpin oleh Francisco Cerso. Nah, seiring berjalannya waktu, masyarakat Maluku merasa dirugikan atas keserakahan Portugis dalam memperoleh keuntungan dari rempah-rempah di Nusantara. Akhir abad 16, rakyat Maluku melakukan perlawanan terhadap Portugis. Situasi ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menenangkan hati masyarakat Maluku dan menjejakkan riwayatnya di tanah Maluku. Setelah Belanda datang dan menguasai Pulau Ambon pada tahun 1605, mereka mengalahkan Portugis dan mengambil alih loji ini dan mengubahnya menjadi kubu pertahanan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada waktu itu adalah Jan Ottens pada tahun 1637. Hal ini didukung dengan terbentuknya Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Perubahan fungsi loji ini dilakukan karena pada saat itu terjadi pertempuran antara Belanda dengan kerajaan Tanah Hitu atau kerajaan Hitu. Pertempuran tersebut pada tahun 1633 sampai dengan 1654 dari kerajaan Tanah Hitu dipimpin oleh Kapitan Kakiali. Konstruksi Benteng Amsterdam seperti sebuah rumah, sehingga oleh bangsa Belanda menyebutnya blokhuis. Bangunan benteng terdiri dari 3 lantai dan sebuah menara pengintai di puncak atap. Lantai 1 berbata merah dan lantai 2 serta lantai 3 berkayu. Di lantai bawah ada sebuah penjara dan tempat penyimpanan mesiu. Di setiap sisi bangunan terdapat jendela. Di depan benteng terdapat sebuah prasasti, di mana prasasti itu bertuliskan Benteng Amsterdam, mulai dibangun oleh Gerard Demer pada tahun 1642. Benteng ini ditinggalkan oleh Belanda dalam keadaan rusak dan telah ditumbuhi sebatang pohon beringin di depan benteng. Kira-kira itu terjadi di awal tahun 1900-an. Dari awal bulan Juli tahun 1991 hingga Maret 1994, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemugaran atas benteng ini. Dan di Benteng Amsterdam terdapat perlengkapan perang dan barang pecah belah yang berusia ratusan tahun. Benteng Amsterdam ini adalah saksi bisu perjalanan dari seorang naturalis asal Jerman yang bernama George Evenhard Rumpius. Rumpius pernah tinggal di benteng ini pada kira-kira tahun 1627 hingga 1702. Ia mempelajari dan meneliti tentang flora dan fauna yang ada di Pulau Ambon. Pada catatannya, Rumpius juga mengisahkan tentang gempa dan tsunami yang terjadi di Pulau Ambon pada sekitar tahun 1674. Walaupun tertimpa gempa dan tsunami, Benteng Amsterdam masih berdiri kokoh.